Kristen itu pilih-pilih hukum Taurat. Shalom semuanya, hari ini kita kembali akan membahas tentang fakta Alkitab, tentang tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang kekristenan. Ada yang bilang Yesus datang membatalkan hukum Taurat, ada juga yang berkata Paulus itu bertentangan dengan Yesus. Lalu muncul lagi tuduhan umat Kristen itu pilih-pilih hukum Taurat. Tapi benarkah seperti itu? Hari ini kita akan kupas tuntas dengan fakta sejarah, nubuat, dan juga fakta Alkitab. Bahwa tuduhan ini salah besar. Tonton sampai akhir ya. Yang pertama, apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata kunci, menggenapi bukan meniadakan, oke? Yesus datang bukan untuk merobohkan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakan apa yang tertulis di dalamnya. Nah, contohnya hukum Taurat tentang korban penghapusan dosa. Itu digenapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Hukum tentang imam besar digenapi dalam pribadi Yesus sebagai imam besar yang agung. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ada lebih dari 300 nubuatan dalam perjanjian lama tentang Mesias. Semuanya digenapi di dalam Yesus. Lahir dari anak darah. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 22 sampai 23. Dia lahir di Bethlehem, Mika 5 ayat 2, Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Disalib, Mazmur 22, Matius 27. Tidak ada tulang yang patah, Keluaran 12 ayat 46, Yohanes 19 ayat 36. Semua ini membuktikan kesinambungan antara perjanjian lama dan baru. Jadi bukan pertentangan ya. Yang kedua, apakah Paulus itu bertentangan dengan Yesus? Ini adalah tuduhan yang paling umum. Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Perhatikan, kita harus bedakan antara hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Apa itu hukum moral, etika, dan karakter Allah? Apa itu hukum seremonial? Itu adalah ritual dan upacara Yahudi. Hukum sipil yaitu hukum negara Israel. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat oleh iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya. Kami meneguhkan hukum Taurat. Jadi Paulus tidak membatalkan hukum. Dia menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa. Jadi keselamatan adalah kasih karunia, tapi hidup kudus itu tetap penting. Perhatikan Galatia 5 ayat 25 sampai 23. Buah roh itu adalah standar moral yang tinggi, bukan bebas berbuat dosa. Hukum apa yang masih berlaku dan yang tidak? Kita akan bahas yang masih berlaku. Hukum moral. Jangan membunuh, jangan mencuri, berzina. Itu Keluaran 20 dan Roma 13 ayat 9. Kasihilah Tuhan dan sesama manusia. Dalam Imamat 19 ayat 18, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tentang kebenaran dan keadilan, kesetiaan, itu Mika 6 ayat 8 dan dalam Matius 23 ayat 23. Apa yang tidak berlaku karena sudah digenapi atau digantikan di dalam Kristus. Perhatikan, hukum korban hewan. Yesus adalah korban satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Hukum sunat jasmani diganti dengan sunat hati. Roma 2 ayat 29. Hari raya Yahudi itu sudah digenapi juga. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Jadi intinya kita tidak memilih-milih hukum Taurat, tapi membedakan mana yang sudah digenapi dan mana yang abadi secara moral. Jadi tuduhan bahwa Yesus dan Paulus itu membatalkan hukum Taurat tidak berdasar. Justru Yesus menggenapi dan Paulus menguatkan hukum moral itu. Yang sudah digenapi oleh Kristus tidak lagi dibebankan kepada kita sebagai syarat keselamatan. Perhatikan, tidak lagi dibebankan kepada kita sebagai syarat keselamatan.
Tapi prinsip-prinsip kebenaran dan kekudusan tetap berlaku dan harus dihidupi. Oke, kalau video ini menguatkan iman saudara, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang mungkin masih bingung soal Taurat. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuka wawasan saudara dan apa yang ingin saudara tanyakan biar kita bahas di video berikutnya. Dan pastikan saudara subscribe ya supaya tidak ketinggalan pembahasan lanjutan tentang Yesus, tentang kebenaran Alkitab dan fakta-fakta dan jelas dibuktikan oleh sejarah. Tuhan Yesus memberkati.